Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PBL saya dalam mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Puspita Rama Noviana. Di sini saya dari jurusan akuntansi ingin mempresentasikan PBL saya yang berjudul Auditing dalam lingkungan sistem informasi komputer. Langsung saja kita ke ringkasan kajian dan latar belakang audit. Ringkasan kajian makalah ini membahas auditing dalam lingkungan sistem informasi komputer, fokus pada pengertian prosedur, teknik, dan manfaat bagi organisasi audit. Sangat penting di era digital untuk memastikan keamanan, integritas, dan keandalan sistem informasi perusahaan. Kajian ini juga menyajikan studi kasus audit di perusahaan Sinar Harapan Global. Latar belakangnya yaitu di era teknologi maju, sistem informasi komputer menjadi komponen vital dalam operasional dan pengambilan keputusan perusahaan. Sistem ini mengelola data penting yang mempengaruhi laporan keuangan dan kinerja bisnis. Oleh karena itu, pengendalian ini dan keamanan sistem informasi harus dijaga ketat. Kemudian rumus kajian dan tujuan kegiatan. Yang pertama, definisi audit. Yang kedua, prosedur dan teknik audit. Yang ketiga, manfaat auditing. Yang keempat, penerapan studi kasus. Manfaat kegiatan dan profil objek. Manfaat kegiatan yaitu menambah wawasan auditor dan mahasiswa mengenai audit. Kedua, meningkatkan kemampuan praktis dalam pelaksanaan audit di sistem informasi. Yang ketiga, membantu organisasi dalam memperkuat pengendalian TI dan mengurangi risiko keamanan. Profil objek PT Sinar Harapan Global. PT Sinar Harapan Global adalah perusahaan teknologi menyediakan layanan berbasis cloud dengan ribuan pelanggan, sistem ERP dan database pelanggan yang kompleks memerlukan audit berkala untuk keamanan data dan efektivitas pengadilan TI. Audit ini dilakukan oleh tim internal dengan dukungan auditor eksternal. Pengertian audit sistem informasi komputer. Yang pertama, evaluasi independen. Proses evaluasi independen atas sistem informasi infrastruktur teknologi serta kebijakan dan prosedur TI. Yang kedua, validasi data. Memastikan data yang dihasilkan valid, sistem aman dan sesuai dengan standar serta deregulasi yang berlaku. Yang ketiga, keamanan sistem. Penting untuk mencegah risiko kesalahan atau fraud yang dapat merusakkan reputasi dan stabilitas perusahaan. Tujuan dan ruang lingkup audit. Yang pertama itu keamanan data, memastikan keamanan dan integritas data. Yang kedua, efektivitas pengendalian, menilai efektivitas pengendalian internal sistem. Yang ketiga, mitigasi risiko, mengidentifikasi dan memitigasi risiko teknologi. Yang terakhir, kepatuhan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar TI. Kemudian risiko dan pengendalian dalam sistem informasi terdiri dari 4, yaitu risiko akses tidak sah, risiko kehilangan data, risiko kegagalan sistem, yang terakhir risiko fraud. Prosedur dan teknik audit pada PT Sinar Harapan Global. Perencanaan audit, identifikasi risiko utama sistem dan penetapan fokus audit. Yang kedua, pengumpulan data, pengujian kontrol akses, audit trial, serta sampling transaksi. Yang ketiga, pengujian teknis, pemindahan kerentanan dan analisis log sistem. Yang keempat, evaluasi dan pelaporan. Kemudian manfaat audit dan kesimpulan. Yang pertama, keamanan dan keandalan, memastikan sistem TI aman dan andal. Yang kedua, jaminan data, memberikan jaminan kepada manajemen tentang keandalan data. Yang ketiga, identifikasi kelemahan, mengidentifikasi kelemahan dan risiko yang harus diperbaiki.
Yang keempat, kepatuhan regulasi, mendukung kepatuhan terhadap regulasi TI dan standar internasional. Auditing dalam lingkungan sistem informasi komputer sangat penting untuk menjaga keamanan, integritas, dan keamanan sistem informasi. Melalui prosedur audit yang tepat, organisasi dapat mengidentifikasi risiko dan memperkuat pengendalian TI sehingga dapat menjalankan operasional secara efisien dan aman. Disarankan agar organisasi secara rutin melakukan audit dan memperbarui kebijakan pengamanan sesuai perkembangan teknologi. Mungkin itu saja hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.